Ya, selamat malam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi di dalam forum silaturahmi dakwah Syiraman Rohani Assalam untuk hari pertama untuk hari pertama bulan Juli 2024, sekaligus ini menjelang hari-hari akhir tahun 1445 Hijriah, karena sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki tahun 1446 Hijriah yang insya Allah akan resmi kita mulai pada hari Ahad tanggal 7 Juli 2024 yang akan datang. Iya. Nah, malam ini saya pengen berbagi tentang bagaimana kalau kita sholat nih, kita sholat berjamaah tapi ternyata imamnya beda mazhab dengan kita. Ini karena kejadian tadi ya, kejadian tadi pas saya imam sholat isya tadi ada satu jemaah yang gak ngikut sholat berjamaah bareng kita gitu barengan rombongan saya gitu maksudnya. Ya pertama tuh begini teman-teman, kalau ada satu riwayat yang mengatakan bahwa kita dibolehkan untuk memisahkan diri dari rombongan sholat berjamaah kalau dirasa kita gak kuat dengan bacaan imam yang panjang gitu. Misalkan kita gak kuat nih, nah boleh kita menepi, boleh kita minggir, kita sholat sendiri, itu boleh gitu kan, karena memang imam sholat berjamaah itu memang seharusnya dan sepantasnya lihat kondisi jamaah atau makmumnya agar bisa menyesuaikan bacaan surah maupun ayat Al-Quran yang dibacakan atau yang ditilawahkan atau yang dikiraahkan pada saat mengimami sholat berjamaah. Akan tetapi kita bicara masalah beda mazhab di sini. Beda mazhab, beda amaliyah. Sikap kita bagaimana? Nih contoh misal ya, contoh kita sholat di masjidnya Muhammadiyah, sementara mungkin contohlah saya warga NU. Nah, warga Muhammadiyah ketika selesai sholat berjamaah ya, mau itu sholat berjamaah yang jahar, yang bersuara ya, yang disuarakan bacaan surah Al-Qur'annya, yaitu sholat subuh, maghrib dan isya ya, ataupun sholat yang sihar yang surah Al-Qur'annya dibaca tidak keras gitu ya, tapi dibaca dengan pelan ya, atau maksudnya tuh nggak dibaca keras-keras dibaca secara ini ya, sihir, samar-samar gitu ya. Nah itu biasanya zikirnya masing-masing teman-teman, zikirnya masing-masing, sendiri-sendiri, nggak bareng-bareng. Zikirnya masing-masing, sendiri-sendiri, zikir dan berdoanya sendiri-sendiri masing-masing. Nah, berbeda dengan di masjid NU yang sebaliknya, zikir dan doanya bareng-bareng gitu habis sholat berjamaah. Ya tidak semua masjid NU memang dan tidak juga di semua sholat itu zikirnya bareng-bareng, enggak, terutama di sholat-sholat yang sihir ya, contoh zuhur, asar gitu. Tapi kalau di sholat yang jahar pasti zikir dan doanya bareng-bareng gitu. Nah, kalau kita mendapati keadaan seperti itu, ya itu pilihan mubah teman-teman. Ya setidaknya kita ikut. Kalau saya ini pribadi ya, kalau saya ya lebih baik udah kita ikut sholat berjamaahnya, no matter dia Muhammadiyah atau NU atau Persis atau SI atau
apa gitu ya, no matter what ya udah ya, no matter what ya udah kita ikuti sholat berjamaahnya. Nah setelah sholat berjamaahnya itu terserah ya, kita mau itu terserah kita mau ini atau sebaliknya juga, Anda warga Muhammadiyah nih, contoh kasus lain, Anda warga Muhammadiyah tapi Anda sholat di masjid NU, di mana zikir dan doa setelah sholat itu biasanya bareng-bareng ya, berjamaah. Nah kalau Anda nggak kepengen ikut zikir dan doanya karena memang amal dia Muhammadiyah seperti tadi, ya udah lebih baik ya minggir aja, cari spot di masjid atau di musola untuk zikir dan doa sendiri-sendiri gitu. Atau lakukan seperti zaman Masjidil Haram dulu, masih ada 4 mihrab karena menandakan 4 mazhab atau rabi'atul mazahib fil ahlus sunnah wal jamaah. Yang mazhabnya Hanafi ikut sholat di mihrab yang mazhab Hanafi, yang mazhabnya Maliki ikut sholat di mihrab yang mazhabnya Maliki. Jadi bergiliran, bergantian per mazhab. Syafi'i begitu juga, Hambali begitu juga, sama. Sampai akhirnya diputuskan udah disatuin aja oleh ya Raja Abdul Aziz Ibn Saud ya, yang memutuskan untuk menyatukan mihrab di Masjidil Haram. Tujuannya adalah untuk persatuan umat Islam sedunia raya gitu teman-teman. Bentar ya, saya refill air putih dulu. Alhamdulillah udah refill air putih di pos satpam ya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi disatukan agar tercipta persatuan sama umat Islam. Jadi sama-sama sholat dengan satu imam yang sama gitu loh, tidak ada perbedaan gitu. Nah semua itu adalah amaliyah yang sifatnya amaliyah ijtihad, amaliyah yang sifatnya infirodi. Mau ikut zikir doa ba'da sholatnya bareng-bareng ya silahkan. Kalau maunya sendiri itu pun silahkan juga, nggak masalah gitu loh. Nah tapi kalau Anda nih benar-benar fanatik nih, ya kalau fanatik ya mending cari masjid yang satu aliran. Contoh Anda warga Muhammadiyah, fanatik dengan amaliyah Muhammadiyah, ya mending cari masjid yang memang itu masjid yang amaliyahnya amaliyah Muhammadiyah gitu loh. Begitupun sebaliknya, kalau Anda adalah orang NU fanatik gitu ya, amaliyah NU-nya fanatik banget, ya carilah masjid NU ya, masjid yang amaliyahnya amaliyah NU, Nahdlatul Ulama gitu. Selesai persoalan, nggak perlu ribet-ribet lagi, no further discussions lagi. No further discussions and no further arguments lagi teman-teman. Ya selesai persoalan ya. Itu kalau saya. Jadi ya kita fleksibel aja di sini ya. Kalau Pak, tapi gimana Pak kalau ternyata orang ya kalau mau memisahkan diri dengan alasan pertimbangan tertentu ya dari sholat berjamaah selama memungkinkan, ya itu sih nggak masalah gitu ya. Yang penting ada uzurnya, bukan karena alasan yang bersifat subjektif gitu loh. Misalkan nih karena nggak kuat bacaan imamnya mungkin kepanjangan gitu ya, karena mungkin ada pertimbangan, ada kesehatan, atau pertimbangannya adalah karena faktor usia sudah sepuh, atau mungkin karena ya mungkin sedang kepepet gitu ya, karena ada kegiatan lain, karena ada hajat lain gitu ya. Ya itu sih kalau buat saya ya nggak apa-apa kalau mau misah gitu, mau misah soal berjamaahnya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau didasari hanya karena beda mazhab, beda amaliyah, ya saya rasa sih ya lebih baik
jangan itu yang dikedepankan gitu loh. Jangan itu yang dikedepankan, tapi kedepankan persatuan di atas semua perkara-perkara yang bersifat furu'iyah apalagi khilafiyah gitu loh. Setelah sholat mau ikut zikir dan doa bareng-bareng boleh, mau nggak ikut pun juga nggak apa-apa gitu loh. Semua tergantung ininya, yang penting sholat berjamaahnya sudah ikut. Kenapa? Sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri. Begitu teman-teman ya. Hazami Fadli Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.